Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Tangkas pulihkan ekonomi desa. Desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, desa mendapat kewenangan untuk mengelola dana desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi. Seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 8 menyatakan pembangunan desa mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan. Tujuannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sehingga pengelolaan keuangannya secara mandiri berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diputuskan perangkat pemerintahannya. Peran dana desa menjadi semakin penting setelah pandemi melanda. Dana desa tersebut amat strategis dalam mengurangi dampak negatif pandemi pada warga. Denyut perekonomian desa melemah seiring beragam pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah. Pada tahun ini, pusat menganggarkan 2,23 miliar rupiah dana desa untuk 13 kabupaten di Lampung. Jumlah itu justru lebih sedikit dibanding tahun lalu yang sebesar 2,32 miliar rupiah. Pusat menetapkan angka tersebut tentu berdasar pada berbagai pertimbangan. Sekarang, daerah ditantang untuk mampu mengelola dana tersebut untuk pemulihan ekonomi desa yang lebih cepat. Aparat desa mesti bisa jitu mengalokasikan DD agar lebih efektif dan efisien. Misalnya, disalurkan untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Upaya pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi produktif menjadi opsi terbaik, bahkan mampu menjadikannya sebagai jaring pengaman sosial yang efektif demi mencegah keterpurukan ekonomi desa. BUMDes bisa menjajakan beragam hasil bumi hingga hasil kerajinan tangan. Berikutnya, dana desa baik dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata. Lampung sudah dikenal sebagai daerah yang kaya akan wisata alam. Dana desa amat tepat mengongkosi peningkatan fasilitas dan infrastruktur desa wisata. Apalagi, tiap desa memiliki karakteristik budaya, seni, dan sosial khas yang ampuh meningkatkan animo wisatawan. Kecakapan aparat desa dalam menetapkan prioritas pemanfaatan dana desa menjadi keniscayaan. PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang berasal dari APBN dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk desa, kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten atau kota, dan dana tersebut mesti digunakan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan juga pemberdayaan masyarakat. Memang payung hukum dan juklak junis belum menjamin pemanfaatan dana desa menjadi transparan dan akuntabel, sehingga besarnya dana terasa amat menggiurkan hingga ada saja kepala desa yang terjerat hukum karena kasus korupsi. Sebut saja Kepala Desa Hanau Berak, Pesawaran periode 2015-2022, Misra Gulam Ahmad, dan Kepala Desa Labuan Makmur, Wais Sardang Mesuji, Son Bakri, yang harus mendekam di balik jeruji karena rasuah dana desa. Di tangan oknum, dana desa tidak sampai kepada masyarakat. Karena itu, pengawasan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat amat penting untuk memastikan dana desa tepat guna. Pemantauan oleh semua pihak akan menekan potensi penyalahgunaan oknum pengelola dana desa. Kesungguhan aparat desa diuji dalam pemanfaatan dana desa pasca pandemi. Pengembangan desa hingga perluasan akses layanan kesehatan mesti bisa dirasakan segenap lapisan masyarakat desa. Dana desa menjadi stimulus paling efektif membangkitkan ekonomi sekaligus mendongkrak konsumsi masyarakat pasca pandemi.
Baik, Bang Aan, apa menjadi sorotan tajuk Lampung Pos? Tajuk kita kali ini tangkas pulihkan ekonomi desa. Karena memang desa ini sejak beberapa tahun terakhir ini desa menjadi ujung tombak pembangunan ya. Karena desa diberi keleluasan untuk otonomi dalam membangun atau mengelola desanya sendiri. Karena pemerintah pusat itu menghargai adat istiadat, tradisi di desa, makanya diberi kewenangan untuk mengelola aset dan keuangannya sendiri. Bahkan desa diberikan dana desa dalam jumlah banyak untuk bagaimana mereka membangun. Kalau desanya maju, otomatis kan artinya kecamatannya maju, kecamatannya maju, otomatis kabupatennya maju, kabupaten maju, provinsi maju, dan terakhir adalah bangsa kita akan maju kalau memang desanya maju. Kenapa diserahkan ke desa? Karena mereka sendiri yang tahu apa kebutuhan dari desa Betul, itu ya, Bang? Iya betul. Sesuai dengan tradisi, kemudian sesuai dengan budaya mereka seperti apa, apakah bisa dilakukan dengan gotong royong ya, dengan mengeluarkan dana seminim mungkin untuk membangun desa dengan sebagus mungkin, sebaik mungkin gitu, menggunakan potensi yang ada. Nah, misalnya tenaga kerjanya dari warga desa setempat dengan memberikan pemberdayaan untuk mereka mendapatkan pekerjaan dengan gotong royong. Kemudian alat-alatnya mungkin bahan-bahannya mungkin yang ada di desa itu mereka gunakan untuk membangun itu. Nah, pada akhirnya memang benar-benar maksimal menggunakan dana desa itu gitu. Dari dana desa tersebut, Bang, apa sudah maksimal, Bang, dari pembangunan yang selama ini dilakukan di desa? Iya, jadi begini, ada kendala-kendala tentunya ya yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi Lampung Pos melihat banyak kendala sendiri. Yang pertama adalah kelakuan oknum penyelenggara desa yang secara moralitas atau secara ini belum baik gitu. Kemudian yang kedua adalah pandemi. Ya, betul. Itu jadi kendala gitu, ada jadi kendala gitu. Untuk memaksimalkan dana desa tersebut Betul. Ya, Bang ya. Baik, Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.